hari ini ingin memberikan tangannya sebagai alat musik untuk musik Tuhan mereka. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Karena diri kamu, tanganmu itu alat musik untuk Tuhan. Karena diri kamu, yes, karena kita alat musik untuk Tuhan. Amin. Mulut kita instrumen untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena itu pakai mulutmu hari ini untuk menjadi alat musik di hadapan Tuhan. Saudara kesenggol kanan kirimu katakan, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara bukan menjadi penilai, bukan menjadi penonton, tapi saudara menjadi Tuhan, menjadi penonton bagi Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama.
Jika kita sepele dengan Tuhan, nyawanya saja diberikan kepada kita. Bukankah kita harus memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana ini adalah pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberkati kami, mengajar kami, sehingga Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan menjadikan kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan, dan kami semakin mendalam dengan Tuhan, semakin kami ada dalam rancangan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami belum setia dengan Tuhan. Ampuni kami kalau dunia kami masih lebih besar dibandingkan dengan Engkau. Tapi hari ini kami mau belajar supaya kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya untuk kami berada di tempat ini, dan Pak Gembala sedang melayani di tempat kami. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang hal kerendahan hati, dan lawannya adalah sombong. Kalau saya berkata siapakah di tempat ini orang yang paling sombong, saya akan berkata itu saya. Tapi Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita dulu semua sombong, betul saudara? Kita sombong dulu? Iya. Sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat teks. Yang seangkatan saya itu tahu ini. Namanya John Lennon. Nggak ada marganya, bukan apa namanya, ginting, bukan juga munte, bukan ya. Ini orang Inggris. Dan saya dulu pernah waktu kecil ngefans sama dia. Bapak pasti tahu gitu, karena seangkatan dengan saya. Saya pernah ngefans The Beatles. Padahal nama The Beatles itu kan artinya kecoa ya, saudara. Kecoa, tapi bisa terkenal hebat sekali. Dan waktu itu mendunia. Saya sampai lihat luar biasa sekali ini orang. Tetapi saudara, ketika dia menjadi terkenal, tim musik menjadi terkenal, maka mulailah kesombongan itu. Apa yang dikatakan? Dia berkata bahwa saya lebih tenar daripada Yesus. Saya lebih terkenal daripada Yesus. Kami lebih terkenal. Kita akan lihat ke depan siapa yang akan berhenti, Yesus dan ajarannya atau saya. Lihat, saya tantang seperti itu. Saudara, tidak lama kemudian dia ditembak mati oleh penggemarnya. Siapa yang lebih tenggelam? Ternyata kesombongannya telah menenggelamkan dia. Tapi Yesus dan ajarannya sekarang semakin hari semakin luar biasa. Amin. Gak usah sombong, saudara-saudara. Orang sombong itu akan selalu direndahkan. Kapan waktunya, bagaimana caranya, kita nggak pernah tahu. Ya, lanjut. Nah, ayatnya ini kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berdiri, dia akan berdiri. Barang siapa berdiri, dia akan ditinggikan. Kita mau milih sombong atau rendah hati? Karena orang rendah hati pasti akan ditinggikan. Puji Tuhan, di sini sudah rendah hati semuanya. Baru mau mendengar firman sudah rendah hati. Ini artinya luar biasa. Ya, saya akan lanjutkan. Saudara, ada satu perintah Tuhan kepada Raja Saul. Saul itu raja pertama Israel. Sesungguhnya Israel keluar dari Mesir itu Tuhan tidak menetapkan raja.
Karena Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Seharusnya senang ya dipimpin langsung oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel itu terkenal tegar-tengkuk, keras kepala. Jadi dipimpin langsung oleh Tuhan, malah minta dipimpin manusia. Jadi orang Israel berkata apa? Pokoknya kamu minta raja. Seperti bangsa-bangsa lain, saya maunya raja, saya maunya raja. Nabi Samuel mulai kesal. Orang dipimpin oleh Allah kok gak mau? Dan Tuhan berkata begini, bukan kamu yang ditolak, mereka telah menolak aku. Saudara, kita bisa membayangkan betapa pedihnya hati Tuhan ketika Tuhan berkata, mereka telah menolak aku. Dan karena mereka minta raja, maka Tuhan kasih raja. Tapi bukan kehendak Allah sebenarnya. Kehendak Tuhan mau pimpin, justru lebih beda dengan bangsa lain. Tuhan mau bedakan Israel dengan bangsa lain. Tapi Israel tetap mau minta raja supaya sama. Saudara, kita itu unik. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan bukan anak Tuhan, katakan amin. Kita harus berbeda, amin. Kalau orang dunia korupsi, kita enggak. Orang dunia menipu, kita enggak. Nah saudara, Tuhan tidak merancangkan itu, tetapi Israel meminta itu dan Tuhan kasih. Apakah itu bisa terjadi dalam hidup kita? Iya. Kadang-kadang kita orang tua nih, yang sudah orang tua, ada orang tua di sini. Oh, muda semua. Masih muda ya. Orang tua, anaknya, misalnya kita punya anak perempuan, lalu dia pacaran sama satu orang. Nah, pacarnya itu nggak ada kerja, tukang judi, tukang mabuk. Apakah orang tuanya akan berkata, bagus tuh, ya luar biasa dia bisa mabuk gitu. Orang tua pasti akan bilang, kamu jangan nikah dengan dia. Karena apa? Kehidupan yang seperti itu bukanlah kehidupan. Tapi anaknya pokoknya saya tidak mau tahu saya menikah dengan dia. Dan orang tua ya udahlah terserah kamu. Itu maksudnya yang saya maksudkan. Tuhan tidak merancangkan. Orang tua nggak merencanakan dia menikah dengan pemabuk, penjudi. Tapi karena itu sebuah pilihannya, maka kita berkata ya sudah. Kalau kamu memang sudah tidak mau, ya sudah. Itu pilihan. Nah akhirnya rakyat memilih. Saudara, mungkin kita punya punya anak yang pacaran dengan orang yang tidak satu iman. Nah itu kita mesti berdoa sungguh-sungguh, katakan amin. Jangan berkata nggak apa-apa kan, banyak jalan menuju Roma. Kalau Roma banyak, kalau surga cuma satu. Gak apa-apa Pak Pendeta, nanti kan dia akan pindah kemana? Transmigrasi maksudnya. Pokoknya anak Tuhan menikahnya sama anak Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah saudara, Saul dijadikan raja oleh Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan ini. Sekarang kan waktunya perang sama Amalek. Kamu tumpas semuanya, habis semuanya tanpa belas kasihan. Nah kali ini Tuhan menyuruh supaya apa saudara? Tumpas, jangan ada belas kasihan. Dalam peperangan itu memang adanya ya membunuh atau dibunuh, kecuali penjamretan. Penjamretan, jambret bisa lapor gitu. Ada nggak gitu? Yang korban jadi tersangka ada nggak? Ada ya? Ada. Oh ada. Tapi bukan berarti kita itu jadi jambret aja biar lapor. Ya boleh ya. Nah saudara, semua harus dibunuh. Ini perintah dalam peperangan. Ya kita akan lanjutkan. Ini ada satu perintah. Lalu apa buktinya Saul itu sombong? Saul itu awalnya rendah hati, tapi berubah. Apakah orang bisa berubah? Ada. Tadinya miskin sekali, susah. Ini gereja buka misalnya jam 9, jam 7 sudah di depan gerbang.
saking rindunya beribadah, tadi WL rindu kan musik gitu ya, rindu sekali dari situ. Jam 8, jam 9 buka, nanti gereja sudah tutup masih di sana. Tuhan, aku masih merindukan Engkau. Berkati aku Tuhan. Sampai malam gembalanya, pulanglah kami mau makan, tidak enak ada kau. Ya sudah. Sampai ketawa ya. Nah, Saul ini sombong, tapi ada orang tadinya rendah hati baik, tiba-tiba diberkati Tuhan. Sudah jadi kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, terus mulai datang ke gereja saja, kunci mobilnya itu digini-gini terus. Di sini nggak ada, supaya orang tahu gitu ya, aku punya mobil ya. Nah, saya pernah terjadi seperti itu. Ada teman nih gembala baru punya mobil. Tadinya memang saya tahu susah punya mobil, jadi pertemuan gembala dipegang terus. Padahal yang lain ada semua kuncinya. Dan orang berkata, wow, luar biasa sekarang orang kaya baru. Nah, ada kadang-kadang kalau orang tadinya jadi sombong, punya uang ngomong sudah beda, nada bicaranya aja itu dari nada D ke G sudah overtune terus. Apa? Kenapa tadi? Kalau tadinya, kamu bajunya kok robek-robek? Iya, memang kondisi kami gitu. Kalau sekarang bajunya robek-robek, ada robek. Kenapa rupanya? Emang urusan Tuhan itu, urusan kau bilang. Nadanya itu lain. Gitu. Emang kau siapa? Kau aja bisa beli. Luar biasa sekali. Bisa membeli. Nah, jangan berubah. Kita meskipun diberkati tetap nggak usah berubah jadi sombong. Katakan amin. Ya, yuk kita lagi dan berkata, kalau kamu diberkati tetap rendah hati. Jangan overtune terus. Lah overtune terus lama-lama nggak kuat ya. Sampai belakang ada, akhirnya Saul sangat sombong. Nah, terbukti yang pertama, kesombongan Saul tidak taat dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata tumpas semuanya, habiskan semuanya tanpa tersisa. Tapi ada sapi gemuk, kambing gemuk itu disisakan. Ya, kita lihat ayat. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau membicarakan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah ini, ketidaktaatan adalah kejahatan. Karena itu kesombongan. Lalu kata Saul ini ngomongnya lucu banget nih. Aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah ditumpas. Semua harus ditumpas, tapi rajanya enggak. Apakah itu satu bukti ketaatan? Tidak. Tuhan berkata semua. Kalau hari ini Tuhan berkata, buka dompetmu dan berikan yang warna merah. Padahal warna merah ada 10. Langsung masuk kaos kaki. Enggak, di sini luar biasa. Kalau kita disuruh Tuhan kasih yang itu, maka kita takkan saja katakan amin. Amin. Kita memberi nggak pernah rugi. Karena hukum itu berjalan terus. Ya, kita menabur banyak akan lebih banyak, katakan amin. Ya. Nah, saudara, ini udah kesalahan besar, gak taat, suruh menumpas hidup lagi. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari khususkan ditumpas untuk mempersembahkan korban. Tuhan Allah dikirkan. Tuhan tidak pernah menyuruh supaya kambing domba itu tidak ditumpas untuk dikorbankan buat Tuhan. Tuhan tidak benar menyuruh. Tapi Saul dengan alasannya, sayangnya itu kan kambing domba gemuk-gemuk, sapi gemuk-gemuk, kan nanti dipersembahkan untuk Tuhan. Berapa banyak saya mendoakan orang yang buka usaha, orang yang cari kerja, ngomongnya sama, Pak, kalau
usaha ini sukses, semua untuk kemuliaan. Kalau saya dapat bekerja di perusahaan itu untuk kemuliaan Tuhan, kita berdoa. Nah setelah diberkati usahanya, nggak nongol lagi di gereja. Hari Minggu pagi sudah di debu-debu, sudah di air panas, dan nggak ingat lagi ibadah. Setiap Sabtu sudah pergi dan pulangnya Minggu malam. Kalau ditanya, Pak kenapa nggak gereja? Waduh, lagi sibuk sekali. Ada urusan keluarga. Setiap kali urusan keluarga. Saudara, ada teman saya itu ada pengerja yang agak susah, lalu diberkati dia doakan, jual tanahnya nggak laku jadi laku, diberkati, rumahnya dekat sama gereja. Nah setelah laku semuanya, merasa nggak enak di gereja yang kecil, nggak pas, sudah punya mobil, sudah punya kendaraan, kami nggak pas lagi di situ. Yang berdoa itu gembalanya, tapi setelah diberkati nggak ingat Tuhan. Jadi jangan sampai kita berkata ini uang hasil ketidakjujuran untuk Tuhan. Tuhan mau hasil yang kita peroleh, yang kita persembahkan adalah yang berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Jangan beralasan. Ya, saya kemarin khotbah di suatu tempat, lalu setelah selesai Bapak itu berkata, kalau aku kan, Pak terima kasih, kenapa? Saya diingatkan Tuhan tentang firman itu. Saya bicara tentang integritas. Kenapa Pak? Kami pemulung waktu itu, rumah pun sudah ada, semua jadi miskin. Lalu kami jualan sama istri, jualan timun. Itu biasanya 20 kilo aja baca nggak nyampe. Nah kami memang kurangi 1 on. Jadi 1 kilo itu 9 on. Saya cukup beli duku di pinggir jalan 2 kilo sampai rumah. Cuma istri saya nimbang, saya sih nggak nimbang. Kalau ibu-ibu itu penuh pertimbangan, itu timbangannya. Ditimbang 17,5 ons. Saya tenang aja nggak apa-apa lah. Tapi istri saya nggak usah beli lagi di sana. Itu inang itu orang Kristen ngomong tentang Tuhan, tapi timbangan itu kacau tetap gitu. Dia bicara gini, Pak terima kasih. Biasanya 20 kilo, paling banyak 30 kilo. Dan saya rubah karena saya pelayan Tuhan, Pak. Kayaknya kita salah ya, Mak. Gini aja, kita jualan timun. Kita kalau 1 kilo lebihkan 1 on gimana? Oh nggak bisa. Istrinya marah-marah. Kapan kita kaya? Gini aja dengan cara yang gini aja kita nggak kaya. Apalagi dikurangi. Kau nggak punya pikiran kau ya? Istri ngomong suami nggak punya pikiran, artinya seorang istri menikah dengan orang yang tidak punya pikiran. Nah ini aneh istrinya menurut saya. Lalu udah lama kita pelayan Tuhan harus beda. Ya tapi nanti baru enggak mah, coba dulu mah. Dia coba. Setiap orang beli itu dikasih tambahan 1 on. Ada yang beli 5 kilo tambahin. Nah orang-orang yang beli itu di rumah punya timbangan juga. Saat dibawa lebih dong, beli sana. Sekarang dia bilang berkata, tadinya 30 kilo sudah berat 1 hari, sekarang per hari bisa 800 kilo. Amin. Kecurangan nggak membuat kita diberkati. Kejujuran jalannya tidak mudah, tapi itu perkenanan bagi Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Ada yang jual roti pajak nggak usah angkat tangan. Ditambahin saja ya. Nah saudara, sebuah ketaatan itu tidak mudah. Saul itu disuruh tumpah semuanya aja nggak mampu kok. Ketaatan itu bayar harga. Katakan ketaatan bayar harga. Ada harga yang dibayar. Ini satu kali seorang raja sudah mulai tua,
cari penggantinya kok susah. Orang-orang tidak pada jujur di situ. Lalu dikumpulkan orang-orang di situ, siapa yang akan menggantikan saya? Maka saya kasih biji ini 1 tahun kemudian taruh di pot, dibawa kemari. Dikasih satu bijinya. Begitu dikasih, semua ditanam dan pesannya apa? Setiap hari disiram 2 kali. Semua mencoba. Nah saudara, setelah 1 tahun itu tumbuhnya dari tanaman-tanaman yang berbeda-beda bagus sekali. Semua datang dan coba, bagus sekali. Tapi saudara, ada anak ini, satu anak yang hanya bawa pot. Orang tertanya, kamu kok bawa pot aja? Iya, aku suruh raja nyiram 2 kali sehari, tapi kok nggak tumbuh ya. Mamaku pun bilang, kamu udah stres ya, tanamannya nggak ada kok siram-siram terus. Ini kan disuruh rajain, tapi kan nggak ada tanamannya. Nggak apa-apa, saya tanam aja. Lalu raja berkata, sudah 1 tahun saya akan tentukan calon raja baru. Nanti kalian, inilah yang akan menjadi raja menggantikan saya nanti. Orang tuh, loh kok dia? Iya, karena dia taat. Kalian tidak taat kan? Loh, kenapa raja? Seharusnya tanaman di potmu itu tidak ada yang bisa tumbuh, karena biji itu sudah saya rebus dan mati. Kalian berarti menipu saya. Hanya dia yang benar yang taat, tetap tanam meskipun nggak tumbuh, tapi dia belajar ketaatan. Saudara yang mudah ya taat firman Tuhan. Dan orang-orang berkata ya, kita sudah ganti tanaman-tanaman dengan yang lain. Dia hanya taat saja. Orang taat ujung-ujungnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Katakan saya diberkati Tuhan. Taat saja, berat taat itu. Gak mudah saudara. Tadi saya ketemu dengan Pak Gembala di sini di gereja sebentar. Kita ngobrol sekarang kok banyak pendeta mati ya? Banyak sekali baru khotbah malam ini besok mati. Tapi nggak ada yang mati terus berkhotbah. Nggak ada. Baru Natal hari ini meninggal. Baru KHR hari ini besoknya nggak ada lagi. Nah teman-teman saya memang gembala banyak sekali ini yang meninggal dunia. Memang menurut saya sudah waktunya Tuhan. Tapi kata Pak Anton tadi bilang banyak yang stres gitu. Saya berkata puji Tuhan kita nggak stres ya Pak. Iya. Kita nggak stres. Karena jemaat kita kalau paling 100 warnanya cuma 100, kemauannya 100, melalainya cuma 100 dan sebagainya. Begini udah. Jadi saudara, ini fenomena ini saya nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi, kita harus siap kapan dipanggil Tuhan, katakan amin. Tapi waktu masih ada kita taat saja. Ya lanjut. Nah berapa tahun yang lalu ada namanya Rico Seta Mavella. Itu pilot, jadi dia dari Jakarta ke Ujung Pandang lalu ke Palu. Begitu dia pilot, dia nyanyi terus, curang nyanyi, dia rasanya ada kegalauan, gundah gulana, ada sesuatu yang gak enak, nyanyi terus. Sampai temennya berkata, kamu kok nyanyi terus? Iya, saya nyanyi lagu rohani terus. Sampai di Palu 20 menit harus terbang lagi. Dia bilang, oke. Lalu kurang berapa menit, cepat kita akan terbang. Oh, kan masih ada waktu, enggak terbang. Kita menyalahi aturan, enggak apa-apa. Tuhan suruh kita terbang, ini kurang 3 menit. Masih kurang sudah 3 menit. Kita harus terbang sekarang. Kenapa? Tidak apa-apa. Ini pelanggan udah naik semua. Itu naik, kurang 3 menit dia jalan. Begitu dia jalan, gempanya itu gempa besar-besaran. Kalau kurang 2 detik aja 3 detik, maka sudah terjadi gempa di sini. Hanya satu orang yang taat menyelamatkan satu pesawat. Bukankah Yesus taat, maka seluruh dunia ini diselamatkan. Amin. Ya, lanjut. Yang kedua, Saul itu nggak sabar. Kita orang sabar.
Katakan amin. Kalau orang sabar nggak pernah gini, kita gini ya, kenapa ya? Aku itu sudah sabar, nggak ada orang aku itu sudah sabar, nggak ada begini. Orang sabar dikasih Tuhan. Amin. 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 Nggak mudah loh sabar. Waktu kita minta Tuhan berikan aku hati yang sabar, maka kita akan menemui orang-orang yang membuat kita sabar. Kesabaran tidak datang langsung begitu saja, tapi kita melalui pengujian. Tadi pagi ada suami istri yang ribut nggak ada puji Tuhan ya. Kemarin nggak ada. Kemarin yang lagi nggak ada. Tahun lalu nggak ada. Jadi puji Tuhan luar biasa di sini. Semangat itu nggak ada suami istri yang berantem, salah paham setiap hari. Tidak sabar. Yang seharusnya mempersembahkan korban itu imam. Saul tahu itu. Tapi ketika orang Filistin mendesak, menyerang untuk perang, maka Saul yang dipilih oleh Allah, Saul raja yang diurapi Tuhan, maka dia menjadi takut. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mau sampaikan di tempat ini, apapun yang terjadi di tahun 2026 jangan takut. Nah, katakan bersama saya, jangan takut. Jangan takut. Harga emas berapa sekarang? Hah? Puji Tuhan, kalau orang kaya itu tahu semua karena emasnya banyak. Berapa? 39? Luar biasa ya. Istri saya paling beruntung punya emas kota ini. Beratnya 60 kilo lebih. Saya masih sering dipanggil mas sampai sekarang. Saya puji Tuhan mahalnya. Saya bilang jangan berubah jadi perunggu atau besi ya. Nah saudara, perbuatan daripada Saul yang seharusnya mempersembahkan korban itu Samuel, dia ambil alih. Seharusnya tidak boleh, tapi karena tidak sabar, nanti orang Filistin nyerang kita gimana? Nah saudara, ini unik. Perbuatanmu itu apa saudara? Apa perbuatannya? Bodoh masuk dalam kita. Masuk dalam kita enggak bodoh? Masuk, tapi kita jangan suka ke orang dan bodoh kau. Ke anak aja, bodoh kali kau. Anaknya berkata, mirip bapak. Lalu sebabnya Tuhan itu mau mengokohkan kerajaan Saul. Saul sudah dipilih oleh Allah untuk memimpin Israel, tapi karena tidak sabar, sekarang kerajaanmu tidak akan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita pilih Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, maka bisa jatuh seperti ini. Ya. Lalu apa? Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja umatnya karena engkau tidak mengikuti yang diperintahkan kepada. Saul itu disuruh perang, tunggu, sabar, tunggu Tuhan, tunggu suara Tuhan, tetapi dia tergesa-gesa karena dia salah. Ketidaksabaran akan membuahkan masalah. Kalau suami istri, contoh, ada suami istri, oh enggak ada. Ada suami istri. Suami istri bagus di sini. Kalau tempat lain itu mau ke gereja aja, suaminya berkata, kau naik angkot 64, aku 46. Berlawanan arah. Kemana? Karena istrinya ke gereja, suaminya ke gereja tua. Beda jalur, saudara. Kalau di sini balik, di sini bukan ya. Saudara, si Saul ditolak oleh Tuhan. Bayangin kita anak-anak Tuhan, tapi tidak sabar. Dan sekarang banyak orang tidak sabar. Contohnya, kalau di sini saya khotbah di sini enaknya semuanya orangnya itu sabar. Contohnya lampu merah.
Saya sering mengatakan ini karena lampu merah itu diatur supaya kita juga aman. Saya di sini nggak pernah melihat jemaat di gereja Betani Setiabudi itu melanggar lampu merah, saya nggak lihat. Karena pakai masker saya nggak lihat. Saudara, lampu merah aja terus gak sabar. Aku kan mau cepat. Semua orang mau cepat. Jangan tidak sabar. Kesabaran itu adalah buah roh. Waktu kita sabar, orang sabar dikasih Tuhan. Orang sabar pasti diberkati Tuhan. Amin. Next. Ya, nah saudara, karena melihat terus saja dia takut, maka pikirku saudara kayak orang Filistin akan menyerang Gilgal. Padahal belum aku memohon belas kasihan Tuhan. Dia belum berdoa sudah melangkah dulu. Saudara, kita doa dulu baru melangkah, katakan amin. Contohnya ini, silakan lanjutkan. Nah, dalam pernikahan itu jangan tak ada rotan, akar pun jangan nggak Kristen nggak apa-apa. Lagi-lagi orang tua juga jangan sampai, nah kamu menikahlah, aku udah tua, aku udah berumur, nikah sama siapa aja atau sama apa saja, kan nggak boleh juga seperti itu. Kok sama apa aja ya harus orang ya? Jadi saudara, dalam pernikahan ini nggak gampang, karena kebanyakan orang menikah dulu baru berdoa. Tapi kita di tempat ini berdoa dulu baru menikah, katakan amin. Berdoa cari pasangan itu doa Tuhan, apakah benar itu dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, saya akan menikah dengan dia. Jangan sudah dapat, pokoknya Tuhan, saya nggak mau tahu, saya itu pilihannya. Pernikahan itu nggak gampang. Jangan sampai kita menikah tulisannya selamat berbahagia, tapi cuma 2 hari, cuma 1 minggu. Selebihnya terjadi penganiayaan di sana. Saya ngomong sama anak-anak saya perempuan dua-dua. Kamu kalau pasangan hidup harus yang takut akan Tuhan. Anak saya berkata, aku udah 28 loh, nggak apa-apa. Yang 82 aja mau menikah. 28 nggak apa-apa. Lebih baik saudara, agak lambat, tapi pilihan Tuhan daripada terlalu cepat pilihan setan. Ngerti maksudnya ya? Yang belum nikah ada di sini? Loh, nggak ada yang belum nikah. Ada cuma 1 yang belum nikah. 2, ada 2. Tapi wajahnya muda semua di sini. Belum menikah. Saya ngomong sama anak-anak saya, sabar waktunya, Tuhan kasih yang terbaik. Katakan amin. Sabar, pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik daripada Tuhan. Benar saudara. Tahun ini bulan 7 sama bulan 11 kami menikahkan anak kami 2 orang. Bulan 7 yang besar, yang kecil pun nggak mau kalah bulan 11. Dua-dua pelayan Tuhan, dua-dua cinta Tuhan. Kalau kita sabar, kita pasti ada dalam panggungan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang walau kadang tapi yang terbaik. Ya. Yang belum menikah, doa dulu baru menikah. Jangan menikah dulu baru berdoa. Salah pilih Tuhan, aku berdoa, Tuhan singkirkan dari kehidupanku, matikan dia. Enggak gitu. Berdoa sebelum menikah, katakan amin. Pak yang sudah terlanjur menikah, yaitu kebablasan, kok cepat kali menikah. Loh kan kita udah tua, ya sudahlah. Kasihilah istrimu, kasihlah suamimu, katakan amin. Aduh, istriku bawelnya luar biasa Pak. Udah, sebenarnya menurut saya punya istri bawel itu sebenarnya keuntungan. Kita nggak perlu pasang wifi, nggak perlu beli apa namanya isian SIM card, sudah ada YouTube. Istri kita YouTube. Ngomong terus loh. Justru kalau istri kita ngomong terus, kita berkata puji Tuhan, nggak ada lu, nggak kami gitu ya.
Tuhan ya. Nah apalagi kalau sudah kita anak-anak sudah gede, dewasa, yang ada cuma suami istri loh di rumah. Kalau istrinya nggak cerewet, itu repot sekali loh. Adanya tiap hari siang pun malam senyap. Jadi pernikahan harus sudah yang terakhir. Nah Saul itu mengejar popularitas. Nelayan itu bukan populer. Jangan kejar popularitas. Jangan senang dipuji. Kalau nggak dipuji tak melayani. Aku udah melayani loh 3 tahun sini, tapi nggak pernah aku dipuji. Aku melayani loh sudah 4 tahun di sini, tapi apa yang aku dapatkan? Saudara, orang yang haus akan pujian gampang sabar. Orang yang senangnya dipuji gampang iri hati. Saul buktinya karena dia cari popularitas, dia sakit hati ketika Daud itu menang perang dengan Filistin dan orang-orang berkata, nah, ya, Daud diperhitungkan mereka karena Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedang Saul berapa? Berarti berlaksa-laksa lebih banyak. Nah saudara, harusnya Saul senang, negaranya aman ada dia. Tanpa dia maka Israel dia kalah. Tapi orang iri hati itu selalu senang melihat orang susah, susah melihat itu siapa? Saya, Saul. Ya Saul, bukan saya ya. Orang iri hati gitu terus. Kalau ada orang susah kan, tahu kan dia. Tapi kalau ada orang senang, sininya bisa gitu. Oh iya, suaminya kerja di tempat yang basah tuh. Iya tuh, basah itu suaminya. Ya memang suaminya kan membersihkan kolam renang. Ini memang tiap hari basah. Dan jangan sampai seharusnya kita orang senang, kita akan senang karena amin. Kalau ada orang diberkati di gereja ini, kita harusnya ikut puji Tuhan, dia diberkati Tuhan, ada waktunya buat saya. Amin. Setiap kita punya waktu masing-masing. Kapan Tuhan berkati, kita nggak tahu. Waktu tidur saja Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, sejak hari itu Saul sakit hati kepada Daud. Daud nggak ngapa-ngapain. Daud itu menolong Saul, menolong tapi malah iri hati. Seharusnya kita mengerti orang yang iri hati itu lebih rendah daripada orang yang diiri hati. Kalau orang iri hati kita nggak usah marah, karena kalau kita marah kita menjadi sama dengan dia, kita menjadi rendah. Orang yang sakit hati, iri hati akan menarik kita turun ke bawah supaya sama dengan dia. Oleh sebab itu kita jangan sama dengan dia. Jadi ada 3 hal ini. Kesombongan Saul yang pertama apa tadi? Tidak taat. Orang nggak taat itu sombong. Harusnya tiap minggu ke gereja, nggak gereja dulu lah. Padahal Tuhan suruh tiap minggu, jangan tinggalkan persekutuan itu orang rendah hati. Suruh melayani, kamu melayani, nggak bisa, aku belum layak, itu sombong. Lalu yang kedua, tidak sabar. Dia katakan aku penyabar. Ada yang darah tinggi tempat ini? Puji Tuhan, cuma banyak. Ada darah tinggi? Puji Tuhan, di sini kok semuanya sempurna ya? Ada orang ngomong saya, Pak, saya darah tinggi karena kebanyakan makan daging. Tapi orang Eropa, orang Amerika tiap hari makan daging. Karena daging itu murah di sini mahal, tapi mereka pun nggak darah tinggi. Dan 3, tidak taat. 2, ketiga, mengejar. Nggak perlu terkenal. Kalau kita nyumbang gereja nggak harus. Tolong dong nama saya lebih besar dari orang lain. Aku kok nomor 3, padahal yang lain nyumbang 100. Aku 100 lebih 1000, harusnya lebih di atas. Nggak usah. Nama kita nggak ada pun, Tuhan tahu itu semuanya.
Nah saudara, saya kadang-kadang ada sedikit konflik, Pak, di sini konflik. Saya itu hobinya makan sate kambing, tongseng kambing. Lalu orang kata, Pak, kambing kan bukan buat darah tinggi. Saya bilang enggak. Bapak saya itu umurnya 92 tahun, hobinya tetap makan sate kambing sama tongseng kambing, dan sekarang sehat. Ya. Tapi kalau yang takut tidak usah. Nah, tempe sama sate kambing itu yang membuat darah tinggi itu bukan sate kambing, tempe atau tahu. Pernah ada orang membuktikan di penjara 2 orang ini, yang satu dikasih sate kambing, tongseng kambing, ini narapidana seminggu, dan ini juga seminggu bareng kasih makannya tempe. Yang marah yang dikasih tempe, yang kamu berarti yang darah tinggi dia. Yang makan sate kambing dia. Oh, makasih. Kok kayak gini kan? Marah-marah. Jadi dibuktikan survei bukan daging kambing yang membuat darah tinggi, tapi makan tempe terus-terusan stres juga ya. Bukan darah tinggi, udah stres juga. Suami ngomong istri, tempe terus Pak. Kok kayak gini? Giliran dikasih masakan kambing, memang kau istri yang hebat. Berarti yang membuat darah tinggi kambing atau tempe? Sudah. Berarti ya. 3 hal. Yang pertama tadi apa? Jadi orang rendah hati itu taat saja, sabar saja, tidak perlu terkenal. Yesus saja yang terkenal. Amin. Mari kita lihat. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat hidupnya bukan saja perbuatan, namun Roh-Mu yang
mengejar popularitas. Kami nggak ingin dipuji, karena pujian itu hanya layak bagi nama Yesus. Kalau kita melayani Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati, jangan sombong. Karena orang sombong itu pasti akan dijatuhkan. Gak usah pamer. Kita boleh punya, tapi gak usah pamer. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap rendah hati Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, semua karena anugerah Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga besarnya, sebuah pelayan, pekerja, jemaat Tuhan, orang-orang tua, orang muda, anak-anak yang ada di gereja tempat ini Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan. Tahun 2026, percayalah, waktu kita taat, sabar, tidak mengejar popularitas, maka kita orang yang diberkati Tuhan. Usaha diberkati, pekerjaan kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Jangan takut, jangan takut, taat saja, sabar saja, muliakan nama Tuhan. Gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati. Cukupkan segala kebutuhan kita